Selamat malam, saya Jigo Suputra. Berikut ini adalah tugas editorial Bahasa Indonesia. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang dugaan nepotisme Jokowi sampai Kaisang yang dilaporkan ke KPK. Polemik majunya putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres dari koalisi Indonesia Maju. Beneran bikin dunia perpolitikan di negeri Pesenang 2 jadi makin panas. Karena setelah baru aja minggu lalu, Mahkamah Konstitusi alias MK mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres. Terus di hari minggunya, para ketua umum partai politik koalisi Indonesia Maju langsung mendeklarasi Mas Gibran buat jadi cawapres Pak Prabowo. Banyak pihak yang mencurigakan banget sama skenario ini, karena putusan MK tadi benar-benar bikin langkah politik Mas Gibran buat jadi cawapres mulus kayak jalan tol. Nah, salah satu pihak yang mencuriga adalah Tim Pembela Demokrasi Indonesia alias TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara. Kelompok-kelompok ini melangkah lebih dengan melaporkan Presiden Jokowi serta keluarganya yang terlibat dengan dugaan tindak pidana nepotisme ke Komisi Pemberantasan Korupsi. MK justru mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta. MK menyatakan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres atau cawapres dengan syarat pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah melalui pemilihan umum. Terlepas dari kemarahan publik, koalisi Indonesia Maju yang dari awal dekat sama Mas Gibran langsung mengumumkan Mas Gibran sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo Subianto. Deklarasi ini terjadi di hari Minggu kemarin, di mana para ketua umum partai berkumpul di kediaman Pak Prabowo. Meskipun Mas Gibran gak hadir langsung di sana, tapi Pak Prabowo dengan tegas bilang kalau ini keputusan aklamasi bulat dan udah konsensus. Nah, ngelihat berbagai drama dari putusan MK sampai menjelang deklarasi Mas Gibran jadi bakal cawapres nih, tentunya banyak yang mikir kayak, woi, ini sih nepotisme di siang bolong ya gak sih? Ya gak sih? Ya enggak. Kalau enggak, mungkin TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara aja nih yang ngerasa gitu. Soalnya hari Senin kemarin mereka udah resmi melaporkan Presiden Jokowi nih, Mas Gibran, Anwar Usman, dan Ketum PSI Kaisang Pangarep KPK. 4 orang yang masih satu keluarga ini dilaporkan dengan dugaan tindak pidana nepotisme dalam putusan gugatan uji materi batas usia minimal capres-cawapres. Pak Jokowi masih santai betul nih kayaknya menanggapi dugaan nepotisme yang ditujukan pada dirinya. Beliau juga nggak banyak bicara banyak tuh soal kasus ini. Pak Jokowi cuma bilang bahwa pelaporan ini tuh merupakan bagian dari bentuk proses demokrasi di bidang hukum. Lebih lanjut, Pak Jokowi akan menghormati segala proses hukum yang akan terjadi. Gibran juga secara singkat dan santuy ya mempersilahkan KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dari berita di atas, saya akan memberikan penutup yaitu berupa kritik yang saat ini kita sedang diperlihatkan secara langsung tentang aktivitas dinasti politik dan nepotisme ini. Seharusnya kita sadar betul bahwa hal ini sangat menyalahi peraturan yang ada. Dinasti politik dan nepotisme harus dilawan karena terlalu dekat dengan KKN. Dari hal ini juga dapat dilihat bahwa lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dan saya juga menyarankan bahwa masyarakat Indonesia harus melek terhadap politik. Apalagi kita yang sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi. Masyarakat harus tahu pemimpin seperti apa yang harus dipilih, karena apa yang kita pilih akan menentukan masa depan bangsa ini. Jika kita memilih pemimpin yang melakukan dinasti politik atau nepotisme, maka akan membuat hukum Indonesia yang lemah dan dekatnya dengan KKN. Kemudian saya dapat menilaikan bahwa dinasti politik dan nepotisme merusak sistem berbangsa dan bernegara.
harapan saya adalah Indonesia negara hukum. Untuk itu Indonesia harus menegakkan hukum yang berlaku. Untuk itu basmi dinasti politik dan nepotisme. Prediksi saya, jika dinasti politik dan nepotisme dilaksanakan pada pemilu mendatang, maka hal ini akan menjadi merajalela terhadap politik Indonesia ke depannya. Terima kasih.